Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman berapa? 12. Wa min hazzuhdu. Wa min hazzuhdu, setengah daripada wasiat-wasiat para kekasih-kekasih Allah itu az-zuhdu, yaitu bersikap zuhud. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Wazhad, dan bersikap zuhudlah engkau. Wadha, adapun ini zuhud, faqdu ala qati qalbika, yaitu ketiadaan mengikatkan hatimu bil mali, dengan harta benda. La faqdun lahu, bukan ketiadaan harta benda. Taku aqala, jika anda zuhud, niscaya menjadi oleh engkau aqala, yaitu orang yang berakal cerdas, yaitu orang yang paling berakal cerdasnya orang. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, bila pertemuan yang lalu kita membahas tentang qanaah, sebab di antara muslim itu ada dua, ada yang kaya, ada yang miskin. Bila kita miskin, maka diatur supaya kita bisa wusul kepada Allah. Di antara sikap yang harus diambil kalau kita lagi zaman kesusahan adalah qanaah. Saya tidak paparin lagi qanaah biar tidak mundur lagi. Wa min hazzuhdu, di antara wasiat-wasiat para sufi supaya kita bisa wusul kepada Allah, hidup penuh kebahagiaan, kita harus memiliki sifat namanya zuhud. Saudara, begini, biar kita faham. Orang yang memasuki dunia sufi, orang yang memasuki dunia tarekat, orang yang memasuki dunia tasawuf, ada kalanya duitnya banyak, kaya raya, punya kontrakan 100 pintu. Tuh kontrak itu di Pondok Pinang doang tuh, belum di tempat yang lain, belum. Punya mobil banyak, punya jabatan tinggi, direktur di kantornya, jadi bos besar.
Pertanyaannya, kalau kita pengen masuk dunia tasawuf, apa kudu berhenti jadi PNS? Wih. Karena kita mau masuk torekat. Apakah kemudian kalau kita mau masuk torekat itu harus dibuang-buangin harta kita? Duit dibuangin di empang tuh dekat kali Pesanggerahan. Apa kudu begitu? Mobilnya kudu dihanyut-hanyutin di laut? Apakah orang memasuki dunia tasawuf itu harus miskin? Begitu. Bila ada yang bilang kalau orang masuk tasawuf kalau jadi pejabat nggak bisa, ngomongin tasawuf dia aja pejabat, ini namanya tidak paham tasawuf. Bagaimana mungkin dia ngomong-ngomong tasawuf, dia kaya, hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya ablak-ablakan, kontrakan berpintu-pintu, dia tasawuf dari mana? Ini namanya dia tidak memahami dunia tasawuf. Apakah orang tasawuf itu rumahnya harus jelek, reot? Tidak begitu. Ini mau dilengkapi. Apakah orang yang tasawuf itu harus dia naik Gojek, naik bajai, nggak boleh punya Mercy, Lamborghini? Tidak begitu. Yang disyaratkan orang itu dalam memasuki dunia tasawuf harus takwa. Harus takwa. Itu awal-awal kajian kita di awal pertemuan. Harus takwa. Kalau orang memahami bahwa kaya sama dengan hubud dunia, miskin sama dengan zuhud, itu namanya keliru besar dalam dunia sufi. Orang yang bertakwa dituntut kalau dia punya harta, jadikan harta itu media penghantar dia untuk dekat dengan Allah. Orang contoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi saudara, Nabi Sulaiman tuh hartanya kunci lemari, yang lemari isinya duit. Lemari ini isinya duit semua. Kuncinya doang diangkut 400 kontainer enggak keangkut. Kuncinya, bukan duitnya, bukan duitnya, kunci, iya kunci lemar berangkas yang isinya dari atas sampai bawah duit semua. Ini kuncinya diangkut 400 kontainer enggak keangkut. Kaya enggak? Hah? Kaya enggak? Enggak kaya.
Kaya banget, bukan kaya. Apa namanya? Kaya banget. Orang paling kayanya orang di Pondok Pinang ama kelingking, kunci lemari duitnya keangkat nggak? Keangkat kan yang kelingking nih? Keangkat, itu kagak penuh tuh isi berangkasnya, masih yang kelingking ini bukan kelingking, 400 kontainer nggak keangkat. Nggak ada satupun rumah di Pondok Indah semewah rumahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi Nabi Sulaiman dengan kekayaannya jadi orang soleh, jadi ulama, jadi wali, jadi nabi, jadi rasul Allah. Jadi kekayaan itu bukan penghalang dekat dengan Allah, sebagaimana miskin bukan penghalang dekat dengan Allah. Maka diatur dalam kitab tasawuf, jangan kebalik-kebalik, yang kaya qanaah, yang miskin zuhud. Ini salah ya. Jadi yang miskin qanaah, pakailah sepatu yang cocok di kaki kita. Pakailah sepatu yang cocok di kaki. Cocoknya kaki kita nomor 40, ya pakainya 40. Cocoknya kaki kita nomor 30, pakainya 30. Kalau kakinya nomor 30 pakainya 40, berat dia, harus diganjel balok. Kalau kakinya nomor 40 pakainya nomor 30, lecet. Oleh karena seorang salik yang memasuki dunia sufi itu ada kalanya duitnya banyak, ada kalanya duitnya dikit. Dulu tuan kontrakan, di mana-mana kontrakan punya dia. Sekarang dia tinggalnya ngontrak. Kan ada yang kayak begitu. Ini cara mensikapi hidupnya berbeda. Begitu. Inilah kita harus belajar tentang zuhud. Kalau yang hadir saudara nih, moga nanti duitnya banyak, halal-halal, barakah, dengan banyak baca rotibul hadad, baca solawat dalail pada subur, rizkinya banyak nih. Fahami tentang kajian zuhud, biar kita faham. Kita enggak bisa untuk mengata orang hubud dunia. Ini orang hubud dunia, enggak bisa. Nih fahami dulu duduk zuhud, biar kita benar, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu saudara, secara bahasa artinya benci. Zuhud itu secara bahasa artinya benci. Tapi zuhud dalam terminologi agama adalah tidak menaruh dunia dalam hati. Itu zuhud. Zuhud adalah
tidak meletakkan dunia dalam, bukan tidak punya apa-apa. Zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, tapi keren. Namanya iya apa? Melarat. Kalau tidak punya apa-apa namanya orang susah. Belangsat, melarat tadi. Itu tidak punya apa-apa. Zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Zuhud itu mengeluarkan dunia dari hati, narohnya di kantong. Jadi ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil jaibi. Itu zuhud. Jadi mengeluarkan dunia dari hati, ditaruhnya di kantong, bukan di hati. Sehingga saudara, seorang yang memasuki dunia sufi tidak anti kaya, tidak. Makanya Rasulullah SAW ajarin doa-doa kaya, diajarin sama Nabi. Siapa yang tiap malam baca Waqiah tidak bakalan miskin seumur-umur, kaya Nabi. Siapa orang yang sholat duha maka bisa mendatangkan kekayaan, Nabi ajarin. Nabi, ada orang susah lagi sahabat, ente baca antara qobliyah subuh dengan sholat subuh, sunnah fajar dengan sholat subuh. Jangan sholat subuh dulu, habis qobliyah subuh baca dulu tasbih malaikat 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100, ente kaya. Nabi ajarin. Kenapa? Karena Nabi bilang al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Umatku yang kaya lebih baik dibanding umatku yang miskin, meski dua-duanya baik di mata Allah. Begitu. Itu artinya zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Saya gambarin kapal laut, kapal feri. Laut airnya banyak. Asal air laut ini di luar kapal enggak apa-apa. Asal air laut itu di luar kapal tidak mengapa. Mau sebanyak apa ke air lautnya, asal di luar kapal. Selamat nyebrang dari Bakauheni dari Merak ke Bakauheni. Kuncinya air lautnya di luar kapal. Biar ada 100 kali air laut, asal di luar kapal tidak masalah. Tapi kalau sampai air lautnya masuk rembes ke dalam kapal, biar enggak gede bolongnya, dikit aja, ini bisa tenggelam.
Benar nggak begitu tuh? Baik. Laut tuh bahasa Pondok Pinangnya duit. Air laut tuh bahasa Pondok Pinangnya duit. Feri itu bahasa Pondok Pinangnya hati. Hati. Biar saudara punya duit triliunan, miliaran, asal itu duit kagak masuk dalam hati, tak mengapa. Harta kayanya sekaya Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengapa. Tapi saudara punya duit ndak banyak, 100.000, tapi nyangkut di hati, itu namanya tenggelam. Tenggelam tuh bahasa Pondok Pinangnya hubbud dunya. Namanya hubbud dunya. Kita punya sendal lili, tahu sendal lili nggak? Butut. Sendal lilinya udah pada dia tiris tuh tipis, udah butut, pakai kawat udah putus-putus, udah kita kasih tali rapia nih. Sholatlah kita di Masjid Istiqomah. Allahu Akbar. Di hatinya, sendal gue hilang gaya, hilang gaya. Tuh namanya hubbud dunya. Padahal hartanya cuman lili butut. Namanya lili butut. Itu dicela di mata agama. Namanya hubbud dunya. Hartanya masuk ke hati. Salah ya. Jadi orang tasawuf itu jangan berhenti kalau saudara jadi pejabat, enggak usah berhenti jadi pejabat. Jalanin jabatan itu dengan benar, Anda sudah bertasawuf. Anda punya kontrakan banyak ratusan pintu, enggak usah dijual-jualin. Anda jalanin dengan benar, Anda bertasawuf. Namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan kita tidak punya apa-apa, tapi dunianya kayak sendal. Dunianya kayak sendal. Nih, apa itu kayak sendal? Dari rumahnya nih, saudara-saudara ngaji di Istiqomah ini, bawa sendal nggak ini? Dari rumahnya bawa sendal nggak? Bawa. Dibawa ke dalam masjid nggak? Kenapa? Kenapa nggak dibawa ke dalam masjid? Hah? Kotor. Jadi barang kotor tuh tidak boleh masuk ke dalam masjid tempat suci. Apa masjid itu? Masjid itu bahasa istiqomahnya hati. Masjid itu bahasa istiqomahnya hati. Sendal itu bahasa istiqomahnya duit, motor, mobil, kontrakan, jabatan. Itu namanya sendal. Jangan sendal dimasukin dalam masjid. Jangan duit dimasukin dalam hati. Kalau udah masuk di hati namanya hubbud dunya. Apa cirinya hubbud dunya? Hubbud dunya itu orientasinya dunia. Namanya hubbud, orientasinya dunia.
obrolannya di mana-mana yang diobrolin dunia, di gardu dunia, kedai kopi dunia, mancing dunia, hatta di masjid yang diobrolin dunia. Namanya hubbud dunia, orientasinya dunia. Kita ukur diri kita ini kategorinya hubbud dunia apa hubbul akhirah. Hubbul akhirah itu zuhud. Kita orang ini termasuk ahli dunia apa ahli akhirat? Wallahu a'lam. Tapi bisa tanda-tandanya ketemu. Saudara, kita orang dibagi duit oleh teman kita 50.000. 50.000. Kita bawa tuh 50.000 ke PIM. Tahu PIM enggak? Oh iya, takutnya enggak tahu doang. Pondok Indah Mall. 50.000 kita bawa ke PIM. Menurut saudara gede apa kecil? Hah? Ini yang bener nih. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil. Baik. Jadi 50.000 itu kecil. Kalau dibawa ke kotak amal Masjid Istiqomah, gede apa kecil? Ini yang bener nih. Gede apa kecil? Hah? Jadi kita orang ini ahli dunia apa ahli akhirat? Kita ini ahli dunia apa ahli akhirat? Ahli dunia. Udah miskin hubud dunia lagi. Qanaah. Kenapa duit 50.000 dibawa ke PIM kecil? Kenapa 50.000 dibawa ke kotak amal Masjid Istiqomah gede? Kenapa? Sebab di mata kita dunia itu besar. Dunia itu besar. Maka 50.000 itu hina, sepele. Tapi akhirat itu di mata kita sepele, rendah, hina. Maka 50.000 kalau buat akhirat karena akhirat itu hina, rendah, maka 50.000 terlalu tinggi buat akhirat. Bila kita ada tuh di hati kita begitu, berarti kita terjangkit virus corona, namanya hubbud dunia. Lebih parah dari virus corona. Hubbud. Kalau duit kita banyak, kalau harta kita banyak, pesen orang zuhud, jangan tingkatkan daya membeli. Bila duit kita banyak, pesen orang zuhud, jangan digedein gaya membeli. Tapi yang kudu ditingkatkan gaya memberi. Yang kudu ditingkatin
bukan ih. Di restoran makan timbang kopi doang 50.000, nggak pakai nawar kan, kagak pakai, malu sama tetangganya ngopi dijual 4.000, gile loh, mahal amat sama tetangganya yang orang susah. Naik cuman 500 doang, dari 3.500 jadi 4.000, mahal amat. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Beli di pasar Kedip, tahu pasar Kedip nggak? Nawarnya ya Allah mati-matian. Di mall aja baik, kagak pakai nawar. Nih orang nggak bener ya. Sama orang miskin nyekek, sama orang kaya baik. Masalah ini, masalah ini. Coba dipikirin, repot kita. Jadi saudara, agama itu menyuruh duit itu kayak sapu tangan. Duit itu kayak sapu tangan. Sapu tangan itu kita pakai terus menerus nggak? Kapan dipakai? Iya, kalau dibutuhkan. Jadi kalau konsep kita ini selalu karena kebutuhan, sudah cukup dan kita kaya. Kalau konsep di otaknya kebutuhan hidup, udah kaya kita. Kalau konsep di otaknya kebutuhan hidup, masalahnya otaknya yang ditaruh gaya hidup. Kalau gaya hidup nggak bakal ada habisnya. Sebab dunia kayak air garam, air laut, makin diminum makin aus, makin diminum makin aus. Itu dunia. Makanya ada orang bilang, betapa tekanan hidup gue ini tinggi banget. Enggak. Dalam pelajaran ilmu IPA dijelaskan fisika, tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya pada benda. Tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya pada benda. Makin tinggi gaya pada benda, pastikan tekanannya makin tinggi. Roda mobil antara angin biasa sama nitrogen, tekanannya cakepan nitrogen. Kenapa lebih stabil? Karena gayanya tinggi. Orang hidup begitu. Tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin kebanyakan gaya, makin tertekan, dan di sana bakal muncul hubbud dunya.
biasa aja. Kalau belum punya, miliki sifat qanaah, pakai sepatu yang pas. Beda-beda. Waktu kecil nomor 8, sekarang udah gede nomor 41. Kenapa beda? Emang penempatannya beda-beda. Begitulah hidup. Kita kudu beda. Kayak begitu. Maka orang itu begitu. Saudara, di antara saudara ada pengusaha. Kalau saudara pengusaha, mobilnya yang bagus, Fortuner, apalagi, iya begitu dah. Itu diatur oleh agama, diatur. Kenapa? Supaya kita ini tidak terganggu hatinya. Partner kita itu, kita datang pakai bajai, proposal kita ditolak. Ini mau ngajak kerja sama usaha kita, dia aja naik. Maka pinjem dah mobil tetangga yang Fortuner, bang anterin, ini duitnya. Baik. Dia girang kasih 300.000. Pagi-pagi kita masuk ke rumah temenan kita, ditanya yang di mobil siapa? Supir gue. Keren gak? Ya Allah, supir gue udah yang punya mobil. Ya Allah, udah punya supir, berarti dia duitnya banyak, mobilnya ini. Baik, mau apa? Ya saya menawarkan ini tenda. Saya ini usahanya adalah wedding, jadi banyak tenda-tenda saya berkelas. Ini gambar-gambarnya, padahal punya teman. Itu begitu dia. Orang usaha begitu. Saya suruh teman-teman tuh yang usaha-usaha, ente mobilnya jangan ini, ganti. Masih zuhud bang, masih zuhud. Teman saya ngerti, kalau dia mau ke kantor, ini dirut, direktur utama. Saya nggak mau sebut perusahaannya. Dia pakai motor, bener-bener motor butut, pakai motor Astrea Prima yang dipakai ke kantornya. Enak nih motor buru, ayo bagus, pakai motor. Tapi waktu ngambilin mobil, penawaran untuk mobil dia supaya dia bisa menekan harga, dia pulang dulu bawa Fortunernya, gagah, bawa jas, bawa dasi. Siapa? Baru masuk aja udah siapa aja tuh satpamnya. Kalau saudara ke dealer pakai sarung kagak dilirik. Beneran. Jadi kita harus ngerti penempatan. Zuhud. Saya bilang begini bang, zuhud biasa dulu. Masalahnya harus menawar. Kalau saya pakai bajunya jelek, habis saya kagak dapat apa-apa. Karena di mata dia harus begini. Tuh begitu. Harus begitu. Lihat orang yang datang ke bank pakai dasi, jas. Itu udah security-nya udah buka pintu. Siapa pagi? Apa? Cuma mau gesek kartu kredit doang. Ngegesek. Kan mau minjem tuh. Dihormati. Tapi saudara pakai pakaiannya kayak begini nih masuk bank. Ya masa pam aja kagak diri. Itu begitu saudara.
Jadi kita tuh harus mengerti penempatan. Karena itu lagi enggak punya tempat kita kona, kalau punya tempat kita jangan duit ditaruh di hati. Kenapa? Kata penyanyi dangdut nih, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati tidak tahu ukuran dalamnya. Saking apanya? Saking dalam hati. Kalau duit nih udah masuk hati, tuh nyabutnya susah. Kalau udah masuk hati, nyabutnya susah. Jumat saja ada kotak amal lewat, dia zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi, baca subhanallah bernilai sedekah. Sampai dia merem-merem. Pas melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berat. Ngeluarinya berat. Ada juga alasan di hatinya, lah masjidnya udah bagus, apalagi yang mau disumbang. Itu bagus sumbangan orang, ganjarannya buat kita, buat dia lah, buat dia lah. Kita kagak nyumbang, pengen dapet ganjaran kayak dia, dari mana rumusnya? Maka muslim itu disuruh oleh Nabi supaya menjadi orang kaya. Orang kaya itu masuk surganya duluan dibanding orang susah. Tuh begitu. Ini biar kita lempeng nih ngaji tasawuf. Ini miskin gara-gara kita punya ulama. Saya mau tanya yang hadir, nih yang ngaji nih, ngaji tasawuf, saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Nih yang jujur nih. Nih yang ngaji, ini malam Jumat ini. Yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Hah? Kaya. Tuh pengen kayanya dari mulut doang, pura-pura, apa dari hati? Nih yang ngaji nih, pengen kayanya dari mulut doang, apa dari hati? Serius enggak? Baik. Kalau pengen kaya tuh serius, kita harus ukur, benar nggak serius? Saudara, pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita. Pagi tok, Waalaikumsalam. Bang Ahmad ngasih duit 3 juta sama kita nih bang, bansos pandemi, kasih 3 juta sama Bang Ahmad, 3 juta buat kita. Sejam berikutnya ada yang ngetok rumah kita, tok. Assalamualaikum. Bawa mangkok, bawa. Siapa yang datang nih? Pengemis. Saya mau tanya yang hadir nih, kita paling senang di hati orang yang pertama apa orang yang kedua? Hah? Saya mau tanya nih, orang yang pertama apa orang yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Kenapa?
Ini yang menyebabkan kita miskin. Bukan doa kita nggak diijabah, bukan. Doa kita diijabah. Sholat duha kita diijabah. Sholawat nariyah kita diijabah. Ziarah ke wali kita diijabah. Baca tasbih kita diijabah. Baca ratib kita diijabah. Kita orang ini mulut doang, pengen kayaknya bukan dari hati. Dari mulut atau dari hati? Hah? Saya mau tanya, dari mulut atau dari hati? Bohong. Bohong. Dua orang datang ke rumah kita, yang paling kita nyes enak di hati. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Bagi duit. Saya mau tanya, tipikal kita ini orang yang di otaknya pengennya dibagi, bukan pengennya membagi. Yang dipengeni oleh hati kita pengennya dibagi. Tandanya yang paling nyes di hati orang model pertama, karena dia membagi. Kita pengennya dibagi, karena yang datang membagi kita senang. Yang kedua datang kurang senang, karena ini mah kudu membagi. Jadi yang kita pengen di hati kecil pengen dibagi. Orang yang pengennya dibagi mulu sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Ini yang bener nih. Orang yang di hatinya pengennya dibagi mulu sama dengan minta jadi orang kaya, minta jadi orang miskin. Jangan salahin Allah. Hidup kita miskin karena permintaan hati kita. Mulut doang minta kaya, hatinya minta. Yang Allah ijabah keinginan hati, bukan keinginan mulut. Mumpung kita masih miskin, berbagi. Kalau pengen kaya, ini rumus hidup. Dan ini yang ngajarin adalah Hadratus Syekh rahimahullah rahmatal abrar, Muallim Syafi'i Hadan. Ini yang ngajar model hidup begitu. Anda pengen kaya apa pengen miskin? Saya ditanya begitu seperti saudara saya tanya. Wah, salah kalau begitu. Iya salah. Harus dirombak kalau begini pola hidup. Itu begitu. Ini yang membedah hati kita orang. Hidup jadi tenang. Itu begitu cara hidup. Begini saudara. Duit yang saudara pengen itu wujudnya ayam. Duit saudara dagang pengen untung, saudara kerja pengen naik gaji, saudara kontrakan biar terisi semuanya. Itu bentuknya di mata agama namanya ayam saudara. Ayam. Kalau saudara pengen nangkep ayam, saudara jangan salah jalan. Jangan saudara kejar-kejar tuh ayam, jangan, capek. Kejar mulu, loncat, itu bisa luka-luka. Kalau pengen nangkep ayam, keliru. Kalau saudara kejar-kejar, makin kenceng larinya. Namanya kurang cerdas. Ampe pala dijadiin kaki, kaki jadiin pala, tambah pada bungsut itu dengkul, gara-gara ngejar-ngejar
ayah kurang cerdas. Bagaimana yang cerdas? Kayak teman saya, pakai menir, pakai beras. Ayam gak usah dikejar-kejar, datang. Gara-gara apa? Sedekah. Begini, saudara mau matiin pala jadi kaki, kaki jadi pala. Saudara merem lulu. Berat. Sebetulnya, nih saya mau bongkar aja ngaji ini. Tak ada yang ditutup-tutupi. Sebetulnya saya itu dengan gigi 2000 nyuruh jamaah majlis sehari sedekah seperak 1000 rupiah atau 2000 rupiah. Kalau mau saya ceritain, ini minta maaf kalau sama teman-teman bagian pembangunan, bukan tidak menghargai beliau, tapi real tujuan awalnya. Saya pengen jamaah majelis saya itu subur semuanya. Itu yang saya pengen. Tidak boleh ada di majelis orang yang masih pusing urusan ekonomi. Maka saya minta untuk sedekah sehari 1000 rupiah tiap subuh. Tiap subuh 1000 rupiah. Istilah kami gigi 2000. Dasar artinya mau gerakan infak untuk pesantren Gausul Ibad 2000 rupiah per hari. Tapi bukan itu tujuannya. Biar saudara paham. Saya tuh yang saya pengeni saudara tiap hari sedekah. Walaupun sehari 1000 rupiah. Sisa masak. Enggak kuat 1500 perak. Tiap hari saudara kumpulin itu duitnya buat siapa kek, mohon maaf, terserah saudara. Yang penting tiap hari sedekah. Saudara bantu tuh pesantren, alhamdulillah. Saudara tidak bantu, kami tidak marah, karena bukan pesantren ada satu tujuan, alat untuk tujuan. Karena ini adalah hal yang terpenting dalam hidup. Itulah yang kami minta teman-teman majelis seperak tiap hari. Sebab ini Nabi yang didik. Kata Nabi, tiap pagi ada 2 malaikat. Dua-duanya doa. Dan doanya manjur. Diamini oleh jutaan malaikat. Yang satu kalau subuh doa begini, malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong ganti orang yang sedekah hari ini berlipat-lipat ganda gantinya. Yang sedekah hari ini enggak ngomong besarannya, 100 perak, 500 perak, 1000 perak, 2000 perak. Tiap hari. Tolong tuh yang sedekah hari ini ganti berlipat-lipat. Jadi sebelum naruh, ya Allah saya punya hajat warung biar laris ya Allah, kontrakan biar terisi, anaknya lagi belajar biar dapat ilmu manfaat ya Allah, biar rajin ibadah segala macam, plung 1000. Besok lagi plung 1000. Tiap hari didoain malaikat dan diamini miliaran malaikat. Malaikat enggak ada dosa, doanya manjur, yang ngaminin malaikat lebih manjur lagi. Cuman yang satunya doanya rada kurang nyaman di hati kita. Yang satunya Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurin sehancur-hancurnya orang yang enggak sedekah hari ini. Makanya kalau warung kita menurun, jangan-jangan satu hari enggak sedekah. Kalau kita terpapar corona, jangan-jangan satu hari
enggak sedekah. Malaikat hancurin, diaminin miliaran malaikat, mancur. Jangan salah, kalau kami menanam, yang penting tiap hari sedekah. Dibaginya kemana ke? Syukur-syukur saudara bantu pesantren, alhamdulillah. Tak bantu, tak bakalan marah kami, karena bukan bantu pesantren tujuannya supaya jamaah majelis melatih supaya menjadi orang yang zuhud. Kalau udah zuhud, dunianya bakal kaya menir. Seperak-seperak nih menir namanya, beras. Nanti pembeli pada warung saudara bakal datang, yang mesen pada barang saudara bakal banyak. Tapi tiap hari. Kalau sebulan sekali, didoainnya cuman sekali dalam sebulan, bukan besarannya tiap hari. Pisahin nama saudara, kemana ke saudara. Jangan kotak yatim, saya kurang demen dengan kotak yatim. Kalau kotak ini kita buat yatim, tetangga kita mau lahiran, nggak bisa kita bagi, uang duitnya buat yatim, sempit. Kotak sedekah, tetangga kita mau lahiran, ada, kasih. Ini namanya sepite, biar sehat keuangannya. Itu begitu. Tiap hari biar apa? Biar sehat. Jangan kita tahan-tahan. Gua nya sebulan sekali, penyakit. Biar sehat tiap hari. Besarannya terserah saudara. Amali. Kami amal dari dulu. Ini mohon maaf kalau bisa saya dipotong ini rekaman ini, takut dikata kami sombong. Banyak jamaah majelis dari dulu yang kami beliin motor, 30-an mah ada jamaah majelis kami beliin motor. Bener alhamdulillah, bukan karena sombong. Dari begitu tuh, dari dulu sebelum ada pesantren tuh banyak yang mau lahiran, seadanya duit kami aja. Ada duit kita intip seperak, ada jamaah kenapa jalan kaki, motornya buat lahiran, saya jual, bini lahiran gak duit katanya. Kita intip, ada 5 juta duit tabungan yang seperak dulu nih, ente cari motor tapi 5 juta saya kasih, cari apa ke terserah, banyak puluhan saya kasih. Benar, bukan dalam rangka saya sombong. Itu yang didik mualim Safiadah. Dari dulu yang saya sekolahin banyak sampai S2. Benar, dari dulu. Ini bukan sombong saya. Banyak saya sekolahin orang, bukan anak kita. Saya bantu. Kadang orang kagum, ini kenapa jamaah ini sampai kayak begini banget sama guru gitu. Dia udah tahu tuh. Dulu sekolahnya dari SMA-nya sampai dia kuliah, sampai sarjana, kita kasih banyak. Dari seperak 2 perak kami suka dari dulu. Namanya mancing kemurahan Allah, bukan begitu. Saudara jangan begitu. Maka majelis kita itu hidup di bawah daun bidara namanya. Di bawah daun bidara. Berkah orang hidup di bawah daun bidara. Ini majelis Al-Bantani ini program utamanya bidara. Biasakan infak dalailan ratiban. Itu program utamanya. Begitu. Apaan? Biasakan infak biar seperak tiap hari, dalailan ratiban. Bahasa teman saya PSBB,
perbanyak sedekah, baca dalail, baca ratib. Itu amalannya. Aman. Beneran. Tapi saya kalau bisa dipotong, takut saya dikata sombong. Bukan, menunjukkan ini ajaran kayak begini yang ngajarin muallim Syafi'i Adam supaya hidupnya barakah. Jadi majelis kita ini sholawatan, ratiban, infak biar seperak, nggak usah gede-gede, 100 perak, 1000, sekuatnya hati kita, tapi tiap hari. Doa dulu, jangan taruh, doa dulu. Ya Allah, saya punya hajat, peluk. Sampai ada juga di antara malaikat, ya Allah 100 perak, doanya sejam. Enggak apa-apa. Emang begitu ajarannya. Kami begitu. Ajarannya begitu. Enggak bisa. Begitu. Biar subur. Beneran. Biar subur. Saudara, kalau bila jalanin itu, saudara subur. Namanya ngundang ayam. Jangan saudara kejar-kejar, capek. Faedah itu kalau sedikit saya bercerita ini supaya memahami usaha-usaha kami selagi gagalnya masih terbaiknya dengan infak seperak-seperak itu. Kami ini berusaha dari dulu bertani. Orang lain kalau corona nih, cerita corona, kami nanam lebih dulu. Syakban kami udah rapi panen. Kan Syakban akhir corona tahun lalu. Orang-orang Ramadan baru panen, kena angin gede, roboh padinya. Hasilnya nggak bagus. Ini amalannya kok, ya iya Pak, tiap hari. Jadi bagus mulu hasilnya pertanian kami. Dari begitu jadi bagus. Jadi kita mengundang kemurahan Allah, mengundang harus begitu. Ni wazhad. Jadi dunia di mata orang zuhud kayak sendal, dunia di mata orang zuhud kayak sapu tangan, dunia di mata orang zuhud kayak air laut. Jangan masuk ke dalam kapal, sendal jangan masuk ke dalam masjid, sapu tangan jangan dipakai kalau enggak ada ingus. Kalau ada ingus baru dipakai. Uang kalau karena kebutuhan, alhamdulillah. Ampe niari kita hidup, ampe niari kita sehat, ampe niari kita makan, kudunya alhamdulillahnya banyak. Jangan ngeluh melulu. Ini bagaimana ya, corona yang lama belum keluar, muncul lagi virus varian baru. Ini kira-kira vaksin ini buat virus lama atau virus baru? Mana udah pakai vaksin, katanya tetap aja belum tentu hilang virus. Tambah bingung. Kita ndak pakai bingung-bingung, bidara biar enak hidup kita. Zuhud saja. Cuman zuhud ini ada banyak tingkatan. Ada zuhud kelas ilmul yaqin, ada zuhud kelas ainul yaqin, ada zuhud kelas haqqul yaqin. Karena perjalanan ruhani ini berbeda-beda, maka tingkatan zuhud berbeda-beda.
Tapi kalau saya harus panjangin, udah jam 10, mata jamaah udah merem-merem. Ini sih masih seger. Kasihan juga sayanya. Kita bedah besok. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika, dengan tingkatan zuhud di mata agama. Bila yang hadir orang kaya, duitnya banyak, tolong duit dijadikan barang titipan, bukan barang tujuan. Jadikan perantara, sarana, bukan impian. Yang diimpikan di hati Allah, jangan duit. Allahnya banyakin, duit makhluk Allah. Entar nurut sama Allah. Inilah zuhud. Segini aja, moga dapat dipahami. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Wallahu a'lam.